Kita buka Alkitab kita dalam suratan Kolose pasal 3. Ada 4 ayat yang akan kita lihat di sana. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Kolose pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan baca. Kebenaran firman-Allah berbunyi sebagai berikut. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirilah, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Perhatikan firman Allah. Firman Allah katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan. Di sini katakan dibangkitkan bersama Kristus. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan bahwa bicara kebangkitan itu tidak lepas dari bicara dikuburkan. Ada kebangkitan, ada kematian. Ya. Itulah sebabnya ayat-ayat mengatakan bahwa kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus. Kita telah mati bersama Kristus. Apa yang dikuburkan? Kehidupan yang lama, dosa kita, pelanggaran kita telah dikuburkan bersama Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena ketika kita dikuburkan bersama Kristus, itu artinya kita mengalami kebangkitan. Dibangkitkan artinya mengalami satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Firman Allah katakan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, yang artinya setelah kita menerima kebangkitan dalam Kristus, menerima kehidupan yang baru dalam Kristus, hidup yang lama telah dikuburkan, sudah mati, dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Firman Allah katakan, mari kita cari yang di atas. Jangan perkara di atas. Ya. Ada nasihat, ada anjuran. Setelah kita dibangkitkan bersama Kristus, setelah kita hidup bersama Kristus, ada ayat yang mengatakan, barang siapa yang di dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dan kita semua anak Tuhan, orang percaya, kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, mengalami satu kehidupan yang baru. Dan ada nasihat, ada tugas, ada pekerjaan yang harus kita lakukan adalah cari yang di atas. Apa yang di atas? Saya sudah pernah menjelaskan lagi balik yang lalu, wisata yang di atas akan tentang hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang jasmani. Kita masih di dunia, tapi kita ada anjuran firman Allah, karena kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan, firman Allah katakan, mari kita cari. Ada yang dikatakan, cari apa di dalam dunia? Carilah berkat di atas. Dikatakan, di mana Kristus ada. Saya pelajari firman Tuhan ini. Di dalam tafsiran dikatakan bahwa mencari ini adalah mencari yang tidak pernah henti. Terus menerus mencari. Mencari apa? Yang di atas. Bicara tentang hal-hal yang rohani, bicara tentang surga, berbicara tentang Tuhan. Kenapa demikian? Terus mencari. Ya saya katakan saya tidak perlu baca. Saya sudah tahu ayatnya. Yesaya 55 dikatakan, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Jadi cari terus sampai kita bisa berkenan, layak menemui Dia. Dan ini anjuran buat kita. Saudara, jemaat yang saya kasihi, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi hari-hari ini,
manfaatkan kesempatan ini untuk kita mencari dan mencari Tuhan, lebih mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jangan sampai kita terganggu dengan situasi yang ada. Ya, kita harus diam di rumah saja, lalu mungkin kita memikirkan hal-hal yang jelek, yang buruk. Tetapi kata firman Allah, carilah hal yang di atas. Pikirkan, kata firman Allah, kita harus tetap mencari. Ini anjuran. Dan dikatakan di mana Kristus ada, dan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Kita harus cari Tuhan, cari hal-hal yang rohani, cari hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena juga dalam ayat yang mengatakan bahwa Nabi Amos dia mengatakan, saya juga tidak perlu baca, dikatakan bahwa kalau kita cari Tuhan, kita akan mengalami kehidupan. Kamu akan hidup, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi betapa pentingnya untuk kita manfaatkan setelah kita dibangkitkan, hidup bersama Tuhan. Setelah kita hidup di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan, mari kita cari hal yang di atas. Ya. Lalu selanjutnya dikatakan ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Diulangi lagi saudara. Tadi dikatakan cari. Terus cari Tuhan, cari hal-hal yang baik, yang rohani, dan kemudian dikatakan lagi pikirkan, cari dan pikirkan. Saudara, Yesus sendiri yang bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Bicara tentang kebutuhan kita. Jadi bukan berarti kita tidak perlu cari yang ada di dunia. Kita masih perlu makan, tetapi diutamakan cari akan kerajaan Allah. Kita cari yang di atas, kita cari Tuhan, tetap mencari Tuhan. Karena kata firman, satu saat kita ini mencari, kita tidak bisa menemukan. Kesempatan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kita mencari yang di atas, mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan. Dan dikatakan bahwa satu saat kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dia katakan yang lain-lain Tuhan tambahkan. Karena kita masih ada di bumi, kita masih butuh itu. Pikirkan. Saya juga pelajari ayat ini. Pikirkan ini bukannya sekedar berpikir. Karena seringkali pikiran itu manusia bisa berubah. Dia pikir ini, tahu ada pengaruh, ada godaan, akhirnya pikirnya berubah. Dia sudah nekat, dia sudah tekadkan diri. Saya setia sama Tuhan. Saya akan mencari Tuhan. Tetapi akhirnya ada yang coba mengganggu pikir. Akhirnya apa? Niatnya untuk mencari Tuhan akhirnya gagal. Pikiran ini dikatakan pikirkanlah perkara di atas. Ini saya pelajari firman Allah menggunakan bahasa aslinya dikatakan pronein, yang artinya apa? Seluruh kegiatan ini ditujukan kepada Tuhan. Itu pronein. Ada kalimat proneo. Proneo yang artinya setiap dasar perkataan dan perbuatan itu adalah pikiran, proneo. Dan tujuan hidup itu proneo. Tapi proneo itu beda. Seluruh aktivitas kegiatan ini tertuju kepada Tuhan, tertuju di atas. Dan mari kita menjadi anak Tuhan. Hari-hari ini kita pikirkan hidup kita nanti, yaitu kita akan mewarisi kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Di dunia kita banyak menghadapi tantangan, menguji iman kita. Kita diperhadapkan dengan banyak masalah, tapi Tuhan berikan kita kekuatan agar kita tidak terbawa dengan keadaan yang ada. Asalkan firman katakan, mari kita menjadi anak Tuhan yang pronein, yaitu seluruh kehidupan kita arahkan kepada Dia menjadi sumber kekuatan kita.
Pikirkan yang di atas, di mana Kristus ada, kata firman Allah ya, bukan di bumi. Tuhan berjanji selama kita masih di dunia, Tuhan pelihara kita. Hal-hal yang rohani, yang baik. Lalu dilanjutkan dengan firman Allah mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya, luar biasa. Ternyata kita ada perlindungan. Ketika seseorang, mungkin ada orang yang berniat jahat, apa yang dilakukan? Dia bukan hadapi, silakan mau apa, tapi dia pasti bersembunyi. Bersembunyi, dia minta perlindungan. Bersembunyi Kristus, karena Tuhan adalah perlindungan kita. Ya. Keadaan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita berlindung pada Tuhan. Saudara dan saya, kita sudah hidup bersama dengan Kristus. Kita sudah mati dalam dosa, hidup baru dalam Kristus. Dan kata firman Allah, kita tersembunyi, kita dipelihara, kita dilindungi dari setiap mara bahaya dan setiap apa yang mengancam kehidupan kita. Firman Allah katakan bahwa hidup kita tersembunyi, terlindung bersama dengan Allah. Itulah janji Tuhan buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Maju terus diri Tuhan. Ayat terakhir dikatakan, dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Sebelum Yesus datang, mari kita tetap mencari Tuhan. Sebelum Dia datang menjemput kita. Bukan yang perkara-perkara duniawi, tetapi pikirkan yang di atas. Bukan berarti kita tidak perlu memikirkan yang di dunia, perlu tetapi yang utama. Karena saya sudah katakan tadi, Yesus bilang, Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita di dunia. Apa yang kita perlukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, Tuhan itu tahu. Asal yang utama itu di atas. Dan kata firman Allah, bahkan ternyata pusat tujuan pikiran hidup kita adalah Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Selama kita di dunia, Dialah sumber kehidupan kita dan tujuan hidup kita. Dan mari kita pertahankan hal ini. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biar kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin setia mencari dan mencari terus kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, di masa-masa yang semakin sulit yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, yang sampai kita mungkin kecewa, kita hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Tapi sekali lagi, ada maksud Allah kita. Kenapa kita tidak pernah ketemu? Tapi dengan adanya yang kita alami hari-hari ini, membuat kita semakin rukun dalam Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan bahwa kalau kita hidup bersama Tuhan, tidak perlu yang kita khawatirkan, karena Tuhan itu pasti memelihara kita. Nah, firman Allah, ketika Dia datang kembali, akan juga akan menyatakan diri bersama Tuhan dalam kemuliaan. Lewat penderitaan ada kemuliaan. Lewat tantangan yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan, ada kemuliaan yang akan kita alami apabila kita setia sampai akhir kehidupan kita. Saudara sekalian, doa kita agar supaya apa yang sedang terjadi di hari-hari ini bukan negara Indonesia saja, tetapi dunia, dan kita berdoa supaya virus atau dikatakan wabah menular yang sangat menakutkan ini, yang sudah menelan banyak korban, agar segera berlalu. Segera itu adalah urusan Tuhan. Kita hanya berdoa, Tuhan, biar negara kami ini segera Tuhan pulihkan dari keadaan yang sangat mencekam, agar kami dapat kembali
berbagi bersama-sama dengan jemaat satu dengan yang lain untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Doa kita sebagai anak Tuhan, berdoa buat bangsa kita, berdoa buat negara kita, berdoa buat pemerintah kita, agar supaya negara kita dipelihara, ditolong oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bahkan terutama diselamatkan, supaya kita sama-sama akan melihat janji Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan ketika Dia akan kembali. Cari terus Tuhan, pikirkan hal-hal yang rohani, karena kita tahu sekali kita masih di dunia, Tuhan tahu kebutuhan kita. Sekali lagi, cari di atas, pikirkan yang di atas, bukan di bumi. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita selama di dunia.